edisi nostalgia kesekian kalinya. Temen SMP udah, SMA udah, tapi ini uniknya, akhirnya gue berhasil kontak teman SD gue. Kita sambut dulu orangnya. Halo sih, Halo, halo. apa kabar sih? Sehat sih? Baik-baik, sehat. Dan sedang menikmati musim semi di Finlandia. Nah, berarti masuknya udah anget ya, sih ya? Udah mulai anget ya. Ah, Nah, gimana? relatif ya, Kak. Kalau hangat relatif. Soalnya di sini itu winternya lumayan panjang. Sekitar 6 bulan bisa kita kayak ini masuk mungkin di 5 sampai 10 derajat sekarang. Celcius. Springnya aja 50 derajat itu sih. Menurut gue sih gue Betul. harus masih pakai sweatshirt juga ya keluar sih. Oke. Yes. Jadi eh, apa namanya? Gue bisa bisa panjang ceritain lo. Gue udah kenal lo tuh dari tahun 90-an, gitu kan? Betul. Dan semua hal yang gue inget jadi kayak flashback lagi dengan hal yang ya, kita jalanin bertonton di Bogor ya Ji ya. Sampai gue pernah ke rumah lu juga ya kan. Waktu itu Betul, kan betul. main ya. Di kampung Itu ya? namanya apa sih? Kerja kelompok ya dulu ya namanya ya. Iya, betul. Kerja kelompok kita suka bareng. Kerja kelompok dulu ya. Oke. Nah, lengkapin sih intro lu ya. Mungkin pasti teman-teman Semansa, Spensa, Popat udah kenal sama lu, tapi ada mungkin ada yang belum kenal. Jadi gue kasih 1 menit buat kenal ini. Siapa nih Aji? Siap Ji? Boleh. Silakan. Halo, nama saya Aji Mufti Azhari. Eh, dipanggilnya Aji biasanya. Lahir dan besar di Bogor sampai dari SD sampai SMA, makanya kenal Farid. Nah, lanjut kuliah di ITB di jurusan Teknik Kimia. Dan setelah itu, karena memutuskan untuk tidak langsung masuk ke dunia kerja, lanjut S2 di Finlandia, ambil di Sustainable Energy Technology. Uh, Sebenarnya programnya dua sih, 1 tahun di Belanda dan 1 tahun saya di Finlandia dan sekarang sedang membangun karir intinya di bidang renewable energy dan uh, fokusnya sih sekarang di bidang hidrogen, renewable hydrogen dan saya di perusahaan ibaratnya Pertamina-nya Finlandia. Nanti bisa kita obrol-obrol lebih panjang lagi. Salam Oh, kenal untuk semua. ternyata siap. Thank you, Ji. Thank you, thank you. Ternyata renewable energy, ya. Dan lu tahu Ji, gue tuh lagi nge-build non-profit 3 tahun ini dan ada satu divisi itu fokus untuk sustainable environment, ya kan? Oke, Begitu lu ya. ngomongin langsung zut, langsung, ya kan? Langsung. Wah, ada Gue nih. penasaran. Oke Ji, Boleh, nah boleh. Ji, apa namanya intronya udah ya. Dan kita coba masuk nih ke 2 menit ya. Memang benar nih, gue ngundang lu kan judulnya leadership atau manajemen ya. Tapi sebenarnya Ji bisa cerita apapun, pengalaman lu ya. Gue udah senang banget bisa ngobrol sama lu nih, kan ya. Jadi viewers juga Oh, ngeliat senang juga. betapa senangnya gue karena udah lama banget sumpah. Jadi nanti gue biar bantu Ji, apa yang bisa relate ke dua topik itu. Oke. Kira-kira gitu ya Ji ya. Siap. Kalau gitu sih, gue siapin 2 menit buat lo. Speed lead ala Aji. Bentar dulu nih, sebelum direkam. Siap, siap. Ini, Sorry, sorry. sorry, Aman, sorry. aman, aman. Aman, Jadi aman. ini apa yang harus diobrolin ya? Tentang Oke, apa nih? oke. Jadi pengalaman lu sih selama kerja di sana, kalau lu ngelihat Oke. kayak manajemen orang-orang di sana gimana, atau Hmm. ada figur misalnya sih dari atasan lu atau misalnya dari kolega lu gitu ya, atau di kampus ya dari yang Belanda Hmm. sama yang di Finland nih. Kayaknya Rit nih gue bisa ceritain ini nih, bagus juga nih leadership Oke, atau oke. manajemennya. Ya, jadi silakan. Boleh, boleh. Oke, kita lagi sih. Siap. Speed lead ala Aziz. Oke, ini pertanyaan susah dari Farid tentang pengalaman leadership atau konsep leadership yang paling nempel mungkin di otak kalian. Oke, oke. Uh, Kerja di Finland tuh menarik karena orang-orangnya uh, mereka individualitasnya tinggi. Jadi mereka tahu kapan harus berhenti kerja, kapan harus Hmm. memulai kerja, dan kapan harus deliver buat kerja-kerja mereka. Cuma ada satu konsep leadership yang nemplok banget di gue karena kita di dunia kerja kan selalu apa ya tenggelam di rutinitasnya. Ya. Nah, sementara itu sebetulnya dalam kerjaan banyak topik-topik yang harusnya tuh kita apa ya kita ulang dan kita ungkap apa ibaratnya kita refresh lah gitu. Dan itu sebetulnya ada konsep namanya learning mentality. Dan itu tuh sebetulnya makin susah ketika lo kerja dan udah lama, terutama di korporat kayak gue. Sebagai budak korporatnya, tiap hari kerjanya ngelihat email, balesin email atau meeting, ngurusin presentasi segala macam. Benar. Kita suka lupa untuk masuk lagi ke dalam learning mindset. Nah, itu sebetulnya learning mindset yang gue suka banget karena ini tuh sebenarnya wilayah aktif
dari otak kita gitu, bukan wilayah pasif. Jadi kita nggak bisa seolah-olah kita tuh ingin belajar sesuatu yang baru tanpa memaksa otak kita buat masuk ke mode gue tuh pengen belajar gitu. Nah itu sebetulnya di dunia kerja ini itu sekarang tuh lagi di apa ya digadang-gadang ini sebagai the way to be a better leader karena dengan masuk ke learning mode ini lu bisa membaca kondisi-kondisi yang ada di sekitar lebih baik dan juga mengimplementasikan apa ya ibaratnya an actual open mind dan lu bisa nggak cuma sebagai konsep tapi juga sebagai hal-hal yang bisa lakukan setiap hari seperti itu. Oke, Semoga thank menarik you ya sih. buat semua. Masuk masuk. Ada apa sih tadi yang ada mentalnya? Mental itu apa sih? Yang pertama tuh? Learning mindset sebetulnya sih menurut gue Oke, siap topiknya ya. itu jadi oh ya kayak hmm, ibaratnya menghapus rutinitas lah gitu di otak lo gitu. Jadi Rutinitas. sebenarnya Oke. ketika lo nih datang ke meeting dan meeting ini lo tahu banget sebetulnya kan Iya, apa iya. yang lo obrolin, apa yang lo Ya. bakal diskusiin. Tapi dengan masuk learning mindset, lo tuh kayak Nah, itu dia. ngomong lebih sedikit dan mendengar Oke. lebih banyak karena lo Ya. memaksa buat Oke. nggak Ya ini ya. terbawa Nggak sama stuck gitu ego ya lo. kira-kira ya. Oke. Dua key point dari Aji nih tadi ya. Mental rutinitas, learning mode. Nah, ini dia. Dua ini kan yang jadi key point. Oke, gue masuk Betul. dong gue aja ya. Nah, Oke. ini yang denger dari tadi penasaran sih. Gimana caranya masuk ke learning mode? Nah, gas Ji. Coba. Ah, caranya gimana ya? Sebetulnya yang paling utama sih belajar untuk mendengar. Dan ini tuh kayak Hmm. uh, bukan cuma bukan mendengar secara pasif, tapi Oke. mendengar pertama lu dengar dan juga mengerti tanpa harus merespon. Jadi ini yang paling penting sebenarnya lu tidak merespon apapun. Terima dan sebanyak mungkin menerima apa yang orang-orang opini-opini orang, diskusi yang terjadi di sekitar lo. Dan itu tuh sebetulnya dengan tidak merespon, lu tuh membuat otak lu punya waktu untuk menganalisa kali ya ibaratnya menganalisa dan juga mengerti apa yang sebenarnya orang-orang obrolin gitu tak sebelum Hmm. menyampaikan pendapat lo dan mengubah itu sebagai sebuah kesimpulan dan itu penting banget terutama ketika lo itu memimpin atau leading sebuah diskusi ya Hmm. jadi karena kita sebenarnya biasanya udah punya apa ya udah punya konklusi di otak kita gitu ketika kita mau Oh memimpin iya. sesuatu tuh kita udah punya gitu di otak tuh apa Iya, gitu iya, iya, iya. tapi kalau lu diam dan tidak merespon itu satu bagus dan kalau lu harus merespon karena mungkin kontroversial topiknya atau uh, mulai menjauh dari topik Hmm. yang ingin lu Hmm. bicarakan lu boleh respon tapi tidak boleh dengan konotasi negatif jadi lu harus mengapresiasi apa ya, menerima masukan atau diskusi tersebut dan menambahkan atau meluruskan kembali ke topik yang benar. Dan itu sebetulnya hal yang menurut gue bakal sulit banget untuk orang-orang kayak gue yang doyan ngomong dan juga udah Sama punya sih. kayak satu hal yang pengen gue omongin di tiap-tiap kerjaan gitu. Oke, thank you Ji ya. Justru baru gue mau nanya tadi kan. Jadi gini, sebelum lu jelasin itu gue mau nanya gini. Ji, kalau ada tiba-tiba ada info yang sebenarnya kita tahu, terus kita harus kayak bisa, bukan challenge ya, tapi kayak speak up gitu kan ya. Ini kapan Ji? Tapi ternyata lu udah ngasih tau dulu tadi pas gue udah ini. Gitu kan. Lu ternyata ngasih tau, Rit, gini, dengerin dulu semuanya gitu ya Ji ya, maksud tuh kan ya, terima dulu. Tapi begitu ada hal yang beda pun di sini filternya main gitu ya, nggak langsung nyablak atau nggak langsung speak up kayak maunya kita. Tadi dari bahasa aja harus diperhatikan ya Ji ya. Harus tetap Betul, positif dan juga goalnya bukan jadi berseberangan tapi balikin ke memang topik yang seharusnya diskusi. Gitu kan sih. Jadi tepat ada sekali. stage-nya. Yes, good point. Yes. Keren banget. Begitu lu bilang suka ngomong apalagi gue sih, gue kita juga dari SD kan tahu sendiri ya gimana. Oke Ji, udah dapat di situnya. Nah sekarang kita flashback dikit nih. Tadi lu bilang dari Bogor ke Bandung, tiba-tiba ke Finland. Nah, Hmm. ini yang gue lupa nih. Kenapa lu tiba-tiba ke Finland sih dulu sih? Coba coba. Kenapa ya? Dia itu dulu pas kuliah kan gue kerja praktek. Kerja praktek gue di Aceh. Oke, Jauh banget tuh. Di Aceh 2 bulan di pabrik kimia di sana. oke. Terus ngerasain lah gimana dunia kerja dan Hmm, dunia apa ibaratnya profesional ibaratnya ya. oke. Dan gue nggak suka sebetulnya sama bidang Oke. saat itu gue nggak suka dan gue Hmm, memutuskan ketika gue balik dari kerja praktek
gue nggak mau langsung masuk ke dunia kerja. Gue masih pengen main-main aja gitu, mau keliling-keliling. Dan itu saat itu gue fokusin setahun terakhir kuliah gue itu buat lulus dan juga buat nyari beasiswa. Jadi gue sebenarnya dapat beasiswa sebelum lulus, dua beasiswa, dan itu Oke, keputusan pribadi aja sih, karena siap. belum mau belum mau terikat mungkin sama 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 kerjaan-kerjaan gitu. Keren. Dan Farid beasiswa ini sendiri, dari ah, pemerintah sana, Ji? Atau dari mana beasiswa waktu itu? oh, beasiswanya kebetulan dari dia kayak institusi yang Institusi. institusi buat innovation, European Innovation of Technology Oh, EIT. oke. Jadi mereka kayak Hmm. ngambil apa ya, uang dari Goodwill's Company atau dari pemerintah Hmm. pemerintah lokal, dan itu mereka memberi beasiswa buat program-program yang mereka pilih sih Program saat ini. itu gitu. Dan kebetulan ada di Finland dan akhirnya lo berangkat. Gitu ya, Ji ya? Betul. Kebetulan Dan, renewable energy topik yang mereka gadang-gadangin saat itu. Dan Finlandia, sebenarnya Finland bukan pilihan pertama sih. Dulu tuh tahun oh, oke. pertama di Belanda sebetulnya, Oh, setahun Belanda yang pertama. kata lo tadi. Hmm. Ya, dan setelah itu eh, tahun kedua boleh memilih beberapa konsorsium, negara Oh, konsorsium yang ada di siap, siap, programnya. Dan siap. kebetulan Finlandia yang paling cocok lah bidangnya, bidang gue. Pantes. Jadi memilih ke sini. Keren. Ya, Oke, Ji. bentar gue Dan mau nanya gara-gara, juga. ya silakan, silakan. Gimana, Ji? Boleh Gimana? nggak? Ya, Boleh, lu boleh, sendiri boleh. gimana, Rif? Maksudnya gue belum udah lama nggak denger nih. Lu sendiri Oke, oke, oke. tempat kerja atau lanjut kuliah? Kenapa memutuskan buat lanjut kuliah gitu? Oke, ini edisi pertama, hostnya ditanya. Tapi gue mau jawab. Tapi gue mau jawab. Boleh Oke, dong. oke. Boleh, 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 Ji. Jadi, di saat lu praktek ke Aceh dan dapat beasiswa ke Finland, itu masa-masanya gue kerja. Hmm. Jadi, gue setanya 3 tahun, sih. Lu kan ITB 4 tahun ya, S1-nya kan gitu. Beres D3 ini gue magang di Bogor. Jadi, ibaratnya lu wisudaan nih di Bandung, gue magang di kantor pajak. Oke. Oke. Mungkin pada saat itu juga lo lagi langsung apply yang ke apa tadi, Hmm. yang beasiswa ke Europe ya kan. Di saat itu gue penempatan di Kalimantan Selatan. Oke. Ya, karena memang konsekuensi ASN ya di mana saja apalagi cowok gitu kan. Jadi gue di Kalimantan Selatan sih, nama kotanya bukan Batu Jajar kayak di Bandung, bukan Buah Batu, tapi Batu Licin di Kalimantan Selatan. Pleset Itu, nanti, hati-hati. ya, itu 6 jam dari Banjarmasin sih, itu kota batu Oke. bara ya, tambang batu bara di sana. Jadinya gue kerja di sana berapa lama? 2 tahun. Dan tepat di 2015 gue dapat beasiswa D4 itu setara S1 ya. Jadi lo Hmm. S1-nya udah beres tahun kapan? Gue baru S1 di situ. Dan akhirnya sih Oke. gue dapat gelar namanya Sarjana Terapan Akuntansi di 2017. Dan gue Oke. kerja di Jakarta, kerja 2 tahun dulu, barulah bisa daftar S2. Akhirnya ke US itu pas kita kontakan terakhir ya, Chat, itu Ya, 2021 ya, atau 2000 berapa itu sebelum berangkat. Pandemi juga ya kalau nggak salah. Dan betul, sekarang betul. di sini gue udah mau pulang sih ke Bogor. Udah mau pulang lagi? Ya ampun, udah Oh, lulus lagi. lagi. Cepet ya. Gak Gara-gara kerasa gitu ya ya, waktu gak ya. kerasa ya. Benar, benar, benar. Time flies banget ya. Dan tadi lo udah dari Belanda ke Finland dan sekarang udah kerja. Yang dulu kata lo, gue kayaknya nggak mau kerja dulu, jadinya kerja juga ya. Jadi ya kerja juga akhirnya. Gitu. Nah, gini sih. Kita balik ke Finland ya, situasi Finland. Oke, Hmm. gue udah paham. Thank you ceritanya, Ji. Nah, dari Thank you dua loh buat negara sharing. yang siap. Dari Belanda ke Finland ini, apa namanya kan akhirnya untuk menyelesaikan program S2 lo ya, Ji. Dan Hmm. akhirnya lo hidup di Finland dan lo kerja juga ya kan sekarang. Dan yang gue sering dengar tuh Finland tuh kiblat education. Gitu. Bahkan sampai ada yang gue pernah dengar nggak banyak PR tuh sebenarnya di Finland gitu. Tapi anak-anaknya pinter. Terus anak-anaknya juga kayaknya maunya belajar terus gitu ya. Nah maksud gue sih nggak harus relate ke sana. Bisa juga lo Hmm. lihat dari perusahaan atau kampus dulu gitu ya. Sebenarnya apa sih yang ngebuat situasi Finland kayak gitu? Hmm. Jadi ini gue nggak punya anak ya kebetulan, jadi gue Iya, nggak tahu siap, siap. gimana sistem Dari sekolahnya. casual aja. Cuma gue denger-denger aja, maksudnya konsep Boleh sih. pendidikan mereka di usia muda tuh kayak gimana. Jadi mereka itu eh, memasukkan pelajaran-pelajaran yang biasa kita pelajari nih di SD, SMP, SMA kayak matematika atau itu tuh, mereka tuh eh, menggabungkan program-program itu sebagai program terapan. Jadi Oke. topik belajar di kelas lo tuh bukan matematika doang gitu. Jadi Oke, nggak matematika teori itu itu dipakai ya. di apa sih gitu? Dipakai buat belanja gitu Sains kan. ya. Jadi lo ya ada ekonominya, ada segala macam, Oh, ada mungkin sekarang ada relate. climate-nya. Dan mereka jadi eh, pendekatannya tuh ke kehidupan sehari-hari. Setahu gue sih mereka pendekatannya ke situ ya. Cuma mereka juga sebetulnya struggling banget buat
mereform pendekatan pendidikan mereka. Jadi kayak di tahun berapa ya? 80 70-an mungkin atau berapa itu mereka reformasi besar-besaran buat pendidikan sih. Jadi tahu gue. Jadi mereka membuat S1 sampai S2 tuh gratis untuk semua orang, untuk semua Wah, penduduk. keren. Dan Iya, setiap iya, iya. setiap kayak yang untuk kuliah tuh mereka punya stipend kayak bulanan Oh, untuk orang iya. orang dan kalau mereka mau ambil loan student loan Belum, itu oke. bunganya sangat rendah dan itu Oke. jadi emang mereka apa ya membuka kesempatan Membantu ya. baik sebesar-besarnya buat orang untuk Besar-besar ya. masuk ke dunia pendidikan gitu. Baik, Jadi baik, baik. dan mungkin salah satu yang paling penting mereka juga apa ya memastikan ibaratnya walaupun masih ada ya kayak Siap, sekolah siap, siap. unggulan gitu masih ada pasti. Cuma Iya, iya. standar minimal untuk sekolah-sekolah di Finlandia itu terjamin lah ibaratnya gitu. Jadi Terjamin ya. nggak apa ya nggak terlalu timpang gitu antara yang ada di utara sama di selatan yang ramai banget kan di selatan. Tapi mereka bisa sebisa mungkin gitu mereka punya standar pendidikan yang tepat untuk setiap Optimal ya. jenjang di setiap Hmm. daerah gitu. Cocok banget sih. Lo ngomongin sekolah unggulan kan, gue mau ngasih tau guys, Aji ini dulu kelas unggulan waktu SD. Lu juga kan? Lu juga kan? Iya, 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 iya. Iya. 456 A. Itu ya bener-bener itu gak tahu gimana ceritanya guys. Dulu tuh SD itu ada kayak sistem gitu ya, mungkin karena prototype atau apalah kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi dikumpulin nih ceritanya di tes kan kelas 3, beres kelas 3 SD itu menuju kelas 4-nya di tes, dan gue nggak tahu kenapa juga gue bisa lulus gitu ya. Akhirnya teman sekelas dari kelas 4 itu sampai kelas 6 sama ya Ji ya, sama Betul. terus sebenarnya sama sama kelas-kelas yang lain, cuman nggak tahu kenapa itu dikumpulin. Akhirnya ya udah kita bareng terus sampai SMP sampai SMA gitu. Oke Ji, Betul. balik ke tadi penjelasan lu, makasih banget. Dan gue Boleh. mau komen dikit, seberani itu ya pemerintah Finland itu untuk ngerombak, ngereform edukasinya dan ngasih kayak kesempatan segede-gedenya buat masyarakat Hmm. belajar gitu ya. Dan ini relate sama hal yang di ranah gue aja di pajak gitu ya. Karena pernah gue dengar juga kita reform juga sempat ngiblat ke pajaknya sana gitu ya. Dan gue paham kenapa sebenarnya itu kayaknya berarti kan revenue-nya kan kejaga dengan baik gitu ya. Jadi sumber sumber pendapatannya untuk menjaga pendidikan di sana tuh cakep banget gitu, sampai memang kebukti gitu ya. Dua Betul. hal tadi yang lo bilang nih dari education di sana, integrated apa namanya course-nya gitu kira-kira ya. Jadi kayak matematika nih, ini buat apa gitu ya. Hmm. Fungsinya itu pun nggak mulai dari middle school kayak misalnya SMA SMP, tapi Ya, dari mungkin dari awal aja ya, dari betul. dasarnya udah mulai kayak gitu. Ini udah kerasa gitu. Yang kedua, kesempatan sekolahnya dari beasiswa, dari loan yang gue bilang tadi. Dan ini oke, ini yang ngebuka gitu ya. Nah, Ji, selanjutnya Ji, ini kita punya sekitar 2-3 menit terakhir ya, dan apa namanya, kita coba konklusi di sini. Tapi sebelumnya biasanya Ji, di setiap menuju akhir itu gue ngebuka satu pertanyaan untuk viewers gue nanti yang akan nonton kita nih Ji ya. Guys, Oke. kalau lu yang nonton ini lebih milih kuliah di mana nih? Mau tetap di Indonesia aja karena memang case-nya relevan banget sama kehidupan kita, atau mau coba keluar kayak Aji? Karena gue yakin beres dari Aceh itu Aji juga mikir ya, gue keluar nih berani nggak gitu ya? Terus gue bisa apa enggak gitu ya. Tapi ternyata lolos Iyalah, ya udah, lu berangkat gila pertama. lagi. Betul betul. Awal banget kayak apalagi pas datang ke Eropa nggak Bener. pernah keluar negeri, Nah iya nggak kan lu sama sekali nggak pernah keluar negeri dan nggak tahu gitu gimana cara komunikasi dengan baik bener dan bener benar dalam bener. bahasa Inggris. Jadi benar-benar Bahasa Inggris, iya. ayolah jalanin aja gitu. Jalanin aja. Dan alhamdulillah survive aja ya. Tahun keberapa sih dari sejak pertama kali datang nih, tahun berapa? Tahun keberapa? Sekarang udah 10 tahun sih. Ini tahun ke-11 di 10 Eropa. tahun. Tahun Gila. ke-10 di Finland. Jadi Kelamaan diaspora ya. ya. Imigran, karena masih imigran Siap. kok. Tenang. Dan itu viewers gue ya. Jadi sekali lagi lo mau kuliah di dalam negeri atau luar negeri, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Lo discuss aja nanti. Pastinya ada manfaatnya masing-masing gitu ya. Nah kita masuk ke konklusinya aja nih guys. Nah, gue mau kasih satu pertanyaan di sini terakhir, dan lo bisa sampai sambil konklusi juga. Gue mau ngasih tau guys. Jadi gue sama Aji ini dulu di SD Negeri Polisi 4 Bogor, gitu kan ya. Sama-sama di Bogor Barat lah, gitu kira-kira. Ya, Aji di Kabupaten dikit, ya gue masih di Bogor Barat yang nyerempet ke Kabupatennya Aji ini. Nah, di sini gue ngelihat Aji tuh guys, dari dulu senang matematika. Nah, atau bener apa nggak ya, nanti kita konfirm aja ya. Senang ya maksudnya sama sama sains gitu ya. Dan itu kedetek dari nilai-nilainya. Kenapa gue bilang ini? Karena gue sempet nganggap Aji ini saingan gue.
Saingan Aji ranking kok satu ya? bisa ya? Iya, Aji kok bisa ya? Kenapa gue juga harus bisa gitu. Jadi maksudnya saingan dalam positif gitu ya. Dan ini berlangsung kita ke SMP-nya bareng, SMA-nya bareng, dan Aji ngebuktiin selalu berhasil dalam akademiknya gitu. Nah, pertanyaan gue Ji, kalau lu bisa share nih sama viewers gue, habit apa sih Ji yang harusnya bisa dibawa nih dari masa sekolah di Indonesia gitu ya, Hmm. sampai berkarir, even itu di dalam atau luar negeri, sampai mungkin ke depannya. Karena menurut gue nih habit-habit belajar ini kan menentukan ya Ji ya. Pasti kan lu udah kayak punya pakemnya kan dari SD kan. Nah, Hmm. kalau belajar begini, hasilnya pasti begini gitu ya. Kalau salah, gue harus adjust. Misalnya kayak gitu kan. Nah, kalau dari Aji sendiri sebenarnya habit apa sih Ji yang lu bawa terus dari Bogor ke Bandung, ke Belanda sampai ke Finland? Silakan. Eh, Habit yang menurut gue paling membantu, terutama kuliah dan juga buat kerjaan sih sebetulnya. Itu habit buat fokus di kelas sebetulnya kalau buat Oke. pelajaran ya. Dan itu Oke. termasuk fokus di meeting, fokus di mana-mana. Karena Hmm. menurut gue, buat gue ilmu itu masuk ketika gue dengerin apa yang ada di ruang kelas, apa yang diobrolin di ruang kelas, apa yang diajarkan. Jadi gue di rumah tuh sebetulnya main, tanya bokap nyokap gue Oke. deh. Gue tuh selama SMP, SMA, gue anak Iya. warnet. Jadi selepas Oke. kuliah, Iya. selepas sekolah, gue ke Iya. warnet, main game. Oke. 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 Karena gue merasa ya di kelas gue belajar Udah dan cukup. gue harus Hmm. dan gue ngerti gitu sampai ngerti gitu di kelas. Jadi Iya. eh, lepas sekolah ya gue melepas penat nyampe rumah kerjain PR segala macam. Oke. Dan besoknya tuh ya udah siap lagi gitu buat Wow. masukin ke otak gitu. Jadi Hmm. Hmm. itu menurut gue apa ya berguna banget sih buat gue sampai kuliah pun orang-orang tuh gue nih di ITB ada namanya ujian komprehensif. Tingkat terakhir gue itu dari tingkat 1 sampai 4 direkap dalam 1 hari. Dan itu Oke. 4 sesi dari jam 7 sampai jam 5 sore. Dan kita ada 4 sesi Oke. ujian. Dan itu buat gue itu belajar adalah seadanya. Jadi Oh. gue dalam karena mindset gue karena gue udah kuliah 4 tahun masa gue nggak bisa sih ngerjain soal-soal ini lagi gitu ngerti gak Iya. jadi Paham. Paham. jadi Paham. kayak karena gue ngerasa gue menyerap ilmu itu gitu di saat saat gue ada di kelas saat gue diskusi sama kerja kelompok saat gue ini jadi budaya fokus ketika emang lu harus fokus daripada tidur di kelas atau kayak mencoba mengalihkan perhatian karena susah karena biasanya kan orang nggak mau di kelas nggak bisa fokus karena ini susah banget gue nggak ngerti gitu kan mending gue ngerjain yang lain gitu jadi menurut gue yang penting tuh ya mending susah di kelas daripada lu susah di rumah nggak ada guru nggak ada teman nggak ada Hmm. yang bisa benar-benar nge-support lo gitu jadi Iya. itu sih yang habit yang menurut gue ngebantu banget Bawa terus buat ya. ya buat gue buat sampai sekarang sampai kerja pun ketika meeting ya gue fokus di meeting selanjutnya gue bisa recall gitu apa yang ada di meeting kemarin Hmm. karena uh, itu yang sebetulnya kadang orang-orang cepat lupa kan Iya. karena mereka apa sih yang udah kita decision di meeting sebelumnya gitu dan saat itu gue bisa recall gue bisa dan bisa dibantu pakai notes kayak kayak kuliah lah kayak SMP SMA juga kan lo bikin buku catatan gitu kan nah itu jadi sebetulnya jangan buang-buang waktu di sekolah karena sekolah lama di Indonesia ya Benar, dari benar, benar. jam jam 7 sampai jam 2 sampai jam 4 kadang-kadang sekolahnya anak-anak kan dan menurut gue itu waktu paling prime buat lu belajar dan menghadapi hal yang paling sulit yang daripada lu ngebuang waktu buat ngerjain PR doang di rumah dan Oke. apa ya mengulang lagi apa yang diajarin Mengulang di kelas lagi. gitu. Oke. Gitu. Thank you sih ya. Dan key pointnya berarti di sini active listening ya. Jadi nggak cuma mendengar, tapi menyimak sampai ngerti patokannya gitu ya. Maksudnya sampai Betul. paham nih apa sih yang dibahas kayak yang lu tadi berkali-kali bilang ya, baik di kelas ataupun di meeting tadi gitu kan. Dan Betul. akhirnya lengkapin dengan balancing your life gitu kan. Yang main ya Betul. main, yang mau relax ya relax gitu kan. PR ya dikerjain sesuai waktunya kan. Besok ya udah fresh lagi jatuhnya kan. Dan gue setuju nih, ini yang bikin akhirnya balance ya antara tadi sekali lagi belajar dan di luar belajar. Ya, Ini dia mungkin satu ini sih, resepnya aja. satu lagi, Silakan, karena silakan. gue juga ngalamin kesulitan. Ya. Jadi sebetulnya mungkin gue benar-benar beruntung sih karena kayaknya otak gue lumayan cepet gitu nangkep nangkep hal-hal baru. Jadi buat gue bisa gitu di kelas doang itu ya mayoritas masuk lah gitu ke otak gue gitu buat apa yang dia di recall. Tapi di kuliah S2 gue karena bidangnya beda, sebetulnya gue keteteran di beberapa bidang juga. Oke. Hmm. Dan saat itu yang paling ngebantu gue adalah nanya. Jadi Nanya. ketika gue nggak ngerti,
ask karena ya itu harusnya di ruang kelas. Nah, mungkin ini yang jadi refleksi kali ya buat Ya, ruang kelas di Indonesia. Karena menurut gue kita nggak banyak ruang untuk bertanya dan tanya. berdiskusi tentang hal-hal basic dalam pelajaran gitu. Jadi ini mungkin bisa diakalin dengan lu bertanya ke teman atau kayak di luar jam kelas gitu, membangun Office hours ya sih ya. pemahaman lo gitu. Kira-kira ya. Tapi sebisa mungkin saat masih fresh tuh lu gadang-gadangin gitu. Saya lu benar-benar dikejar gitu. Pemahaman lu dikejar di saat-saat emang baru masuk ke otak gitu. Jadi menurut gue itu paling paling sip sih. Thank you Aji ya. Ini aduh, tahu harusnya lu share resep ini pas SD dulu, bro. Tapi Waktu SD tenang. belum ngerti gak sih konsep-konsep Belum ini di ngerti. Iya, kelas iya, iya, aja iya, kita iya. harusnya ngedengerin. Ya, benar. Tapi makasih aja ya, ini sekalian kita sharing, sekalian kita cerita-cerita, dan pasti ini manfaat banget sih sama yang nanti denger ya, teman-teman kita, atau yang belum kenal juga sama kita. Jadi insya Allah, apa namanya ini manfaat sekali lagi buat mereka. Amin. Ya. Semoga bermanfaat deh buat semua. Gue juga Oke. bakal mulai nonton videonya Farid biar makin Wah, banyak. thank you. Macam-macam sih. Ada teman-teman SMA kita juga yang gue Iya, udahin. lo Ya, share ini kan kemarin ke gue, jadi betul. ya akan gue scroll satu-satu. Oke. Thank you Ji ya. Ji, sekali lagi lo sehat-sehat di sana ya. Karir lancar, lo nya happy ya. Dan nanti kalau misalnya ada bukan kesempatan, tapi pas lo misalnya pulang nih gitu ya, lo kontak Ji ya. Nanti Yap, ibaratnya gue pasti temenin, karena pasti jadi hal baru lagi ya setelah 10 tahun di luar kan di Indonesia. betul. Ya, insya Allah pasti gue guide lah kira-kira. Bakal domisili di mana Farid setelah pulang? Dia tetap di Bogor karena Di rumah di Bogor. Bogor, ya, kerja di Jakarta. Oke deh. Iya. Terima kasih loh dan eh, sukses untuk akhir studinya. Udah selesai Benar, atau benar. masih cuma Eh, masih ujian? Rabu depan gue final tesis gitu, tesis Oh, defense. Terus 5 Mei wisuda. Ah, oke. Good luck mohon doanya untuk aja ya. tesisnya dan wisudanya Amin. dan Amin. semoga lancar untuk sampai pulang ke Indonesia dan Amin. berbakti ya. Oh, itu dia. Melengkapi ini apa ya? eh, Bakti para diaspora yang belum tentu tersampaikan. Persis ini ya, ya benar. Requirement beasiswa biasanya ya, kontribusi balik ke negara ya. Betul, betul. Oke. Ji, sekali lagi makasih dan viewers gue. Sekian dulu episode bareng Aji ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you guys.